Nah, coba sekarang kita lihat kembali. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini? Tujuannya adalah untuk beribadah betul, tapi coba kita lihat tujuan lain yang ada hubungannya dengan sesama manusia, yang ada hubungannya dengan alam semesta. Apa tujuannya coba? Coba kita tinjau lagi ayat. Wa id qala rabbuka lil malaikati ini. Maskin, thank you for your attention. Wa id qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini kita ini sudah dipamerkan, dipromosikan, dipublikasi. Bahasa sekarang kan seperti itu. Jadi wa in qala rabbuka lil malaikati inni. Monggo-monggo yang mau hadir silahkan hadir. Kita sharing ilmu di sini, kita sharing pengetahuan di sini. Sharing ilmu, sharing pengetahuan. Wes pokoknya segala-galanya. Sharing ilmu, sharing pengetahuan. Wes pokoknya mantap lah. Jadi seperti itu. Coba sekali-kali kita lihat kembali, kita tinjau kembali. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini? Coba perhatikan ayat berikut. Ini wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil arbi khalifah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi dengan sebuah tujuan khusus atau tujuan tertentu. Yang mana tujuan ini sudah diumumkan, sudah dipublikasi, sudah diworo-woro di hadapan para malaikat. Artinya kehadiran kita di muka bumi ini, kehadiran kita di muka bumi ini dipublikasi oleh Gusti Allah, dipamer-pamerke oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Apa tujuannya? Jailun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, kita pameri, gampangnya seperti itu. Saya mau menciptakan manusia di muka bumi. Sebagai apa? Jailun fil ardi khalifah, sebagai pengelola bumi beserta segala isinya. Ini kan hebat, luar biasa. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau kamu dipercaya oleh seorang gubernur, kira-kira kamu bangga atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Kalau kamu dijadikan kepercayaannya seorang gubernur atau tangan kanannya gubernur atau dijadikan kepercayaannya seorang raja, kira-kira kamu bangga atau tidak? Bangga toh? Lah kita itu dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipamer-pamerkan di hadapan para malaikat. Untuk apa? Khalifah menjadi pengelola bumi dan segala isinya. Nah, kalau kita sudah dipercaya seperti itu, maka yang tidak boleh terjadi adalah jangan sampai kita gagal mengemban kepercayaan itu. Nah, kita tahu kan apa aja yang ada di muka bumi ini kan sangat banyak. Ada perairan, ada peternakan, ada perikanan, ada pertambangan, ada kelautan, ada kedirgantaraan, belum tambang-tambang, belum rincian tambang, ada emas, ada besi, ada perak, ada minyak dan yang lain-lain. Bagaimana mengelola itu? Ayo. Kita kan ditugasi untuk mengelola itu dan kita tidak mungkin mengelola keseluruhan. Jadi nggak mungkin mengelola secara keseluruhan, tapi keseluruhan bisa dikelola oleh banyak orang. Nah, bagaimana kita mengelola hal itu? Ya mau tidak mau, suka tidak suka, hanya bisa dikelola dengan ilmu. Tanpa adanya ilmu yang kita miliki, ya kemungkinan besar kita akan gagal fatal dalam menjadi kita akan gagal fatal menjadi khalifah Gusti Allah, menjadi pengelola di bumi. Kalaupun toh tidak gagal, kita hanya akan mampu melaksanakan dalam batas-batas yang sangat minimalis. Kalaupun toh dinilai misalnya seperti layaknya orang sekolah, mungkin nilai kita itu merah di bawah KKM terkait dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah atau pengelola bumi beserta seluruh isinya. Jadi, saya ulangi lagi, bumi ini isinya sangat banyak
dan semuanya bisa dikelola dengan baik manakala kita menguasai ilmu-ilmu tersebut. Nah, kemudian dari situ kita harus memfokuskan diri kita. Nah, kita ini mau concern di dalam bidang apa? Apakah kita mau concern di dalam pertanian? Apakah kita mau concern di dalam perkebunan? Apakah kita mau concern di dalam jasa? Ataukah kita mau concern di dalam pertambangan dan yang lain-lain? Itu harus kita sendiri yang memfokuskan. Manakala kita tidak bisa memfokuskan diri kita sendiri, ya lagi-lagi kita hanya akan bisa melaksanakan tugas itu secara minimalis, nggak begitu maksimal. Kalaupun toh dinilai, jangankan mendapatkan nilai 9, mendapatkan nilai 5 itu sudah bagus kalau tanpa ilmu pengetahuan. Nah, di sini pula yang harus kita sadari bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu bukan hanya ilmu ngaji. Jadi bukan hanya ilmu ngaji, karena nggak mungkin mengelola ilmu, karena tidak mungkin mengelola bumi itu hanya dilaksanakan dengan ilmu-ilmu ngaji, ilmu-ilmu sholat, ilmu-ilmu sholawat, itu nggak mungkin. Kalau ilmu-ilmu ngaji itu kan terkait dengan bagaimana kita bisa menjadi hambanya Allah yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala secara sangat baik, secara totalitas dan secara ikhlas. Tapi terkait tugasnya Gusti Allah, terkait tugasnya Gusti Allah, terkait tugasnya Gusti Allah, terkait dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu menjadi pengelola bumi beserta segala isinya, ini hanya bisa dilaksanakan dengan maksimal manakala kita berilmu. Nah, ilmu itu kita peroleh dari mana? Ilmu itu bisa kita peroleh dari lembaga pendidikan, tapi pendorong utamanya adalah kesadaran hati kita untuk menguasai ilmu tersebut, untuk menguasai skill tersebut. Manakala kesadaran ini belum terbangun, manakala kesadaran itu belum terbangun, kamu ditempatkan di Mas Raden Wijaya Sugeng Enjang. Maaf kalau belum jadi belum jadi gabung di roomnya jenengan. Guys, pokoknya salam hormat Mas Raden Wijaya. Tapi ini waktu saya hampir habis loh Mas Raden. Ini saya ada undangan di sebuah forum tertentu nanti. Tinggal beberapa menit. Pokoknya salam kenal, saling support. Kita ada dalam satu frekuensi. Bisa kenal dengan jenengan dan komunitas itu sudah juas pokoknya. Jadi seperti itu. Jadi itu saya ulangi lagi, ini sharing aja. Pada keberadaan kita itu luar biasa. Keberadaan kita itu luar biasa dipromosikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipamer-pamerke, dipublikasikan di hadapan para malaikat. Terkait dengan apa? Terkait dengan tugas kita, yaitu menjadi pengelola bumi dan segala isinya. Nah, ini bisa tercapai manakala kita membekali diri dengan ilmu yang luar biasa, dengan skill yang luar biasa. Tanpa membekali diri dengan ilmu dan skill yang luar biasa, ini kita akan sulit untuk menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi seperti itu. Saudara-saudara semuanya di seluruh tanah air, mari kita senantiasa meningkatkan kemampuan kita, keahlian kita, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam bidang ilmu agama. Semuanya kita kuasai sebaik mungkin. Nah, itu saya sudah ada panggilan. Saya tutup dulu. Thank you for your attention. Matur nuwun Mas Fauzan, Mas Raden Wijaya, dan semuanya yang sudah sempat masuk di room saya ini. Semoga semuanya bermanfaat, dadi mulya uripe dunya akhirat. Ini saya sudah harus meninggalkan room ini, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.